بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, juga dosa orang tuaku, juga dosa anak-anakku. Ya Rabbi bil والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon rahmatmu, aku mohon hidayahmu, aku mohon taufiqmu ya Rabbi bil صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي واغفر لنا Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah keluargaku, berkahilah guru-guruku, berkahilah jamaahku ya Rabbi bil La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ada gadis gak bisa ngaji, kerjaannya suka mencaci, suaminya tukang main judi, matinya pada jadi memedi. La ilaha illallah,
Ada gadis pandai mengaji, sudah besar dia punya suami, suaminya anaknya Pak Haji, taat kepada sang ilahi, la ilaha illallah. Ada gadis namanya Maryani, hobinya makan daun saga. Mudah-mudahan semua jamaah di sini semuanya masuk surga. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, Al-Mukarramat wal-Muhtaramat, para tuan-tuan guru, para kiai, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita bersama, Al-Mukarramah Ummi Ustazah Hajjah Izzah Mursyidah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Yang saat ini beliau masih pemulihan ya, karena beberapa waktu yang lalu ya, beliau jatuh. Mudah-mudahan Allah akan penyakitnya diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa bersama-sama kita membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ifni Aseni. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Miftahuddin Aseni, pimpinan Yayasan Nurul Falah Al-Aseniyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau pula senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Ali Maksum Aseni, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Syakur Aseni, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zaki, dan seluruhnya para asatidzah yang banyak yang hadir tetapi belum saya sebut ya. Dan seluruh para jamaah, wabil khusus ya, keluarga besar dan juga murid-muridnya
daripada guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Aseni, yang secara khusus kita doakan pula Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Aseni, mudah-mudahan Al-Maghfurlah diangkat dan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjut ini, bapak-bapak masih kuat atau udah ngantuk ini? Kalau ngelihat muka udah pada nunduk ini, konsumsi makan masih ada, udah habis sudah tuh. Jangan banyak-banyak makannya, nanti ngantuk. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah kita semua bisa kumpul ya di tempat ini, tempat yang mulia ini. Yang pertama, saya pribadi ya, terutama mengucapkan ribuan terima kasih ya, karena diundang ke tempat ini dalam rangka melanjutkan silaturahmi yang dulu saya punya orang tua Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Asyiki Haji Nurul Anwar, yang insya Allah malam Selasa besok genap 3 tahun wafatnya saya punya orang tua Abuya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar bin Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Jadi tinggal 2 hari lagi nih genap 3 tahun. Tapi ada yang nanya, Abuya kapan dihaulkan? Maka saya jawab, kalau di lingkungan kami keluarga sesuai dengan hari wafatnya. Tetapi untuk yang umum, maka semuanya ditarik ke satu waktu bersama haulnya Al-Maghfurlah wal Mujahid fi sabilillah Asyik Haji Nur Ali. Jadi saat kita datang nanti ke haul Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, di situ pula ada keluarga besarnya, di antaranya haul Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Ini kadang banyak yang nanya, apalagi yang tahu, oh iya, waktu Abuya wafat saya datang Pak Ustadz nyolati. Waktu Abuya wafat saya datang pas acara tahlilan. Acara 40-an saya datang. Acara haul yang pertama saya hadir, tapi haul yang berikutnya langsung digabung dengan haul Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Emang begitu pesan daripada haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali untuk keluarga besar, beliau kepengen bareng-bareng. Supaya apa? Supaya keluarga nggak pada misah, biar kumpul. Mudah-mudahan momentum haul ini kata Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali membuat semua keluarga bisa kumpul, bisa kenal, bisa apa? Ya, bisa duduk bareng, silaturahmi bareng. Dan termasuk para jamaah sekalian, malam hari ini pun yang dulunya saya punya orang tua Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Asyik Haji Nurul Anwar rutin datang ke tempat ini. Sekarang kita sambung lagi terus sampai kapan? Sampai yaumul kiamat. Bukan hanya di tempat ini, Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali pun juga dulu begitu. Di At-Taqwa sampai sekarang juga begitu. Dulu teman-teman beliau Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, di antaranya Kiai Haji Abdullah Syafi'i sudah wafat, turun ke anaknya Kiai Abdul Rashid, datang ya. Sehingga para jamaah silaturahmi yang sudah dimulai oleh orang-orang tua kita, maka mari kita lanjutkan sampai kapan? Sampai yaumul kiamat. Dan mudah-mudahan para jamaah silaturahmi ini ditambah lagi kalau saya ya, semenjak saya nikah ya, dengan saya punya mertua Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Saifuddin Ansir. Saya punya umi mertua kan orang sini nih. Ya, orang apa? Orang sini. Kayak Muhammad Anwar Gempol juga
juga kalau setiap tahun semenjak saya nikah rutin datang ke tempat ini. Jadi blok-blok sini mah ini blok saudara semua. Yang pertama dari saya punya Al-Walid Abuya yang emang datang ke tempat ini. Saya punya jalur dari Umi mertua, ya juga keluarganya banyak di tempat ini. Berarti bukan hanya satu jalur nih dari saya punya Abuya, tapi juga dari saya punya Umi mertua, ya juga menyambung silaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir semua, kita semuanya termasuk sebagaimana sabdanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang kepengen rezekinya dibanyakin, umurnya dipanjangin, maka sambunglah dengan tali silaturahmi. Mudah-mudahan yang hadir bukan hanya saya yang berdoa, tapi semuanya kita yang berdoa. Mudah-mudahan jika ada jamaah yang datang ke tempat ini sakit, mudah-mudahan besok sembuh, amin. Yang sakit jadi sehat, yang sehat jadi ada punya jadi sakit, jangan toh. Jika ada para jamaah yang hadir di sini belum dapat kerjaan, mudah-mudahan besok dapat kerjaan. Yang udah dapat kerjaan besok ya, nambah jabatan, naik jabatan, amin. Amin. Jika yang hadir di sini banyak yang belum nikah, ada yang belum nikah ini. Ya, jangan dibilang saya belum nikah, ya, nikah 2 kali maksudnya. Jika ada para jamaah sekalian di sini yang masih jomblo, umur udah 30 lewat udah mendekati susah laku udah, ya. Mudah-mudahan dengan sebab hadir kita di sini, doa semua para kiai, para guru-guru kita, semua para jamaah, mudah-mudahan besok doa jodohnya datang, amin. Yang udah berjodoh, mudah-mudahan besok tambah ya sakinah mawaddah warahmah. Ini bakal buat tambahin tambahan. Nah ini apa? Emang kalau maulid kagak digabung, ya bapak-bapak rada berani emang. Kenapa kagak dibininya ngomong begini? Coba ternyampe di rumah apa lu kata? Iya, mau rumah sakit atau kuburan kan begitu. Mudah-mudahan semua yang punya hajat, anak-anak kita nih, anak-anak sekolah, pecinya benerin dong. Nah nanti ilmunya miring atau tumpah itu, udah kepenuhan ilmunya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Ya, anak-anak kita kemarin yang udah PTS sudah ya, mudah-mudahan nilainya bagus, jadi orang hebat, ya jadi kiai, jadi ulama, jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi presiden di Amerika Selatan. Oh, lah kagak apa-apa toh. Di sana jadi presiden, di samping kalau di Indonesia jadi RT bagaimana? Mudah-mudahan semua hajat kita para jemaah sekalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini, 2 hari ini saya full kegiatan. Tadi pulang baru sampai rumah sudah menjelang maghrib. Ada pengajian ta'lim di Masjid Jami'at Taqwa. Tapi sudah ngitung-ngitung, ya kayaknya capek banget ini. Akhirnya minta ya ditukar jadwal tukaran di Masjid At-Taqwa Ujung Harapan dengan anaknya Kiai Amin, Kiai Haji Muhammad Abdul Soleh. Beliau siap. Ya sudah, ya karena habis maghrib, kemudian habis sholat bawaannya ngantuk, tertidur tadi itu. Lupa beker. Itu biasanya kalau saya tidur habis maghrib paling cepat bangun jam 1. Tapi beruntung pas Aisyah, anak saya buka pintu nyamperin. Nyamperin, nggak ada niatan buat bangun, tapi dia mau minta tolong. Ya anak saya masuk
yang 3 umur 4 tahun. Saya terima kasih di situ para jamaah sekalian, ya Allah. Kalau sampai kelewat, Masya Allah, nggak datang aja. Ditambah lagi ada kekhawatiran, 2 kekhawatiran pasti tidak. Pertama, kekhawatiran lampu mati. Kedua, kekhawatiran penceramahnya kami datang, kan begitu. Tapi alhamdulillah dua-duanya lampu hidup terus, amin. Ya, saya bisa hadir di tempat ini bersilaturahmi kepada seluruh jamaah, ya. Makanya saya minta mesen bangku ya. Nanti kalau lagi capek ya duduk, ya. Kalau lagi diri capek duduk, kalau lagi pengen diri ya diri. Para jamaah sekalian, saat Abuya masih hidup, saya banyak nanya. Ya, bahkan saya juga tahu pokoknya secapek apapun kalau ada yang undang Abuya bakal datang. Hari ini secapek apapun para jamaah sekalian, saya insya Allah akan datang. Kenapa? Pertama, malu dengan perjuangan kita punya orang tua. Saya kasih contoh ya. Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, saya punya kakek. Pengajian beliau ada di mana-mana. Di antaranya kejadian ini yang saya dapat dari orang Tarumajaya Bojong. Ya, Tarumajaya Bojong. Cerita sepuh nih. Dulu Kiai Nur Ali kalau ngajar ke tempat ini, Ustaz tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Ceritain dong ke saya, biar saya tahu. Nih Pak Ustaz. Kiai Nur Ali kalau ngajar dari Ujung Harapan sampai Tarumajaya ke tempat ini menggunakan beca. Belum ada kendaraan dulu, mobil langka. Beca ada. Coba bayangkan dari Ujung Harapan sampai Bojong Tarumajaya naik beca. Saya iseng-iseng lihat di Google Map kira-kira berapa kilometer sekali jalan, 15 kilometer, pulang pergi 30 kilometer. Dan jalanan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan jalanannya apa? Udah aspal, rapi. Pak Ustaz, dulu jalanan masih tanah. Dulu serba salah, orang dulu panas salah, hujan salah, panas ya tanah pada meletak kan begitu. Giliran musim hujan, becek, belum susah dilewatin. Tapi kemudian yang saya mau tanya nih Kong nih, saya mau tanya, ya. Itu Kiai Nur Ali dari Ujung Harapan sampai Bojong naik beca. Yang saya tanya bukan Kiai Nur Ali-nya. Kalau Kiai Nur Ali udah enak duduk di atas beca. Itu bagaimana tukang becanya bisa kuat begitu itu? Itu bagaimana tukang becanya bisa apa? Bisa kuat dengan jalanan tanah yang bergelombang. Diceritain ya. Ada pernah nanya juga nih yang Kong ini ke tukang apa? Tukang beca, saksi sejarah. Wah, saya tanya tuh, jadi bisa kuat bagaimana ceritanya? Oh, kalau Kiai Nur Ali udah nyuruh, nggak ada yang berani, nggak ada yang apa? Sami'na wa ata'na. Kalau sudah Pak Kiai yang nyuruh, Kiai Nur Ali yang nyuruh, sami'na wa ata'na. Selesai. Ya, saya tanya dong. Oh, ini rajin sekolah Bang, sering bolos ini. Depan, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Sebelahnya kelas 6. Kok sama bedanya? Ini yang satu kelebihan gizi, yang satu kurang gizi kayaknya. Kurang makan. Saya mau tanya nih, saya mau tanya. Ya, kalau guru nyuruh didengerin nggak? Didengerin. Dikerjain nggak? Dikerjain. Kata guru suruh sholat, sholat nggak? Sholat subuh, sholat nggak? Jam berapa sholatnya? Jam 5 lewat apa jam 5 pas? Bingung. Apa? Alhamdulillah. Harus kayak begitu ya. Sebab para jamaah sekalian sekarang ini Masya Allah, gak sedikit anak-anak yang melawan kepada gurunya. Saya tanya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Ini ada nggak di sini nih? Ya, daripada santri atau siswa Madrasah Nurul Falah yang suka melawan sama gurunya, ada nggak di sini? Ada nggak? Kalau ada mana orangnya? Ada mana di sana bojanya? Ini di balik pintu nih, di balik ini. Tengok, ada bojanya itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking para jamaah sekalian, dulu guru itu Masya Allah ya. Ini ada cerita satu lagi. Kiai Nur Ali dulu ya di Ujung Harapan dah. Karena yang saya tahu begitu ya ceritanya. Dulu ke Ujung Harapan belum ada akses. Kemudian Kiai Nur Ali mulailah membuka jalan. Beliau ke masyarakat, beliau bawa tungkat. Pokoknya kalau pohonan itu diketok sama beliau, maka pohonan ini wajib ditebang. Ya, buat apa? Buat jalan. Kemudian Kiai Nur Ali nggak suka tuh kalau ngelihat jalanan gang bengkok. Ya, kata Kiai Nur Ali, ini apa jalan gang ini jangan nyungsang begini, lurusin. Apa yang terjadi? Saat itu pemilik tanah nggak mau ngelurusin. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kabar dijual tanahnya orang laku-laku. Kualat sama siapa? Sama Kiai Nur Ali. Sehingga para jamaah sekalian, anak-anak juga semua hati-hati. Ya, jika kamu melawan guru, hati-hati. Hidupmu tidak apa? Kagak berkah. Kira-kira saya mau tanya, mau nggak hidup berkah? Mau nggak? Ya, mau nggak jadi orang hebat? Ya, mau nggak sukses dunia akhirat? Jangan pernah melawan sama guru. Ya, kalau guru nyuruh kebaikan, ikutin. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau tukang beca saja tadi kuat, Kiai Nur Ali juga sama dalam posisi sakitnya, beliau tetap jalan. Beliau itu ngedrop itu terakhir ketika beliau ngisi acara, baru besoknya beliau apa? Istirahat. Maka malam hari ini tidak ada alasan saya untuk tidak hadir ke tempat ini. Apapun harus hadir ke tempat ini. Begitulah guru-guru kita apa? Ngajarin ya. Sebab para jamaah sekalian, ya sekarang ini ya, udah banyak yang aneh-aneh ini. Beberapa hari yang lalu, ini malam apa nih? Malam Jumat, malam Kamis kemarin. Malam Kamis kemarin saya ngisi di Bulan Perwira. Kemudian sambil jalan saya buka WA. Biasa ya HP kalau ada internetnya suka masuk iklan. Ketika saya klik dan ternyata ada satu video. Dan video itu apa yang terjadi? Di video itu orang tuanya, dia punya ayah, ya, sedang sakaratul maut, sudah nafasnya Senin Kemis. Di situ hadir anaknya, hadir kemudian orang tuanya, dan hadir pula di situ istrinya. Apa yang terjadi? Suaminya sakaratul maut, ayahnya sakaratul maut, tetapi keluarganya yang berada di tempat itu tidak berdoa sedikit pun, melainkan nyanyi, joget-joget di depan ayahnya atau saudaranya atau keluarganya atau suaminya yang sedang apa? Sakaratul maut. Ya, itu bocah video itu bocah sabar gadget apa PA apa tolol itu bocah itu. Ya Allah, bapaknya lagi sakaratul maut, kemudian anaknya ngapain tuh? Ya, anaknya bejipin, joget-joget, dia nyanyi. Na'udzubillahi min. Ya, dan jangan yang aneh-aneh ya kan? Sama para jamaah sekalian, termasuk kita hadir ke tempat ini dalam rangka menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu lagi nih yang perlu diketahui. Kalau ngadain acara maulid, ya, kalau ngadain acara maulid, maka siapapun penceramanya kudu nyinggung Nabi. Sebab ada kejadian begini. Ada panitia, kemudian narikin dana ke masyarakat. Ya, Bapak Ibu, ayo ya, apa sumbangan. Buat apa? Buat acara maulid. Nanti akan apa dibaca kisah-kisah maulid. Nanti juga akan kita mendengarkan ceramah maulid. Kagak taunya tidak ada pembahasan maulid sedikit pun.
berarti panitianya Anda sedang menipu masyarakat banyak. Ini kadang-kadang ada yang begitu, ya. Jadi bungkusannya maulid tapi dalamnya bukan apa? Bukan maulid. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka hari ini para jamaah sekalian, ya, kita akan mengkaji tentang bagaimana kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia di alam ini. Yang pertama, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai makhluk yang paling mulia di seluruh alam ini. Dan bagaimana cara memuliakan? Ini kita sering gini, ya, ini sering. Kita di internet, kemudian melihat video, ada rumah bagus, ada mobil bagus, ada kemudian kita di tengah jalan melihat mobil bagus, apa yang kita ucapin? Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil kayak gitu. Sholawatin dulu dah, kan begitu? Ya, sering tak begitu? Sering kan? Lihat rumah orang bagus, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya bisa apa? Bisa bertambah baik. Sholawatin dulu dah. Ya. Iya, begini beneran atau salah nih? Maka saya jawab para jamaah sekalian, yang seperti ini benar. Ketika kita membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Nabi, insya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Tadi udah dibaca tuh kisah apa? Kisah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita pada malam hari ini niatin dalam hati pengen apa nih, ya. Tapi kalau Abuya dulu bilangnya yang paling penting yang pertama nih, minta Allah pelihara iman dan Islam apa? Islam kita. Mudah-mudahan semuanya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat dulu. Sallallahu salamullah Salatullah salamullah. Lagi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
hajatnya dikabul. Amin. Kemudian sholawat juga menjadi salah satu cara di mana kita memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, saya nggak mau baca sholawat. Anda bohong. Jika ada orang yang bilang saya nggak mau baca sholawat, Anda bohong. Kenapa? Karena dalam sholatmu Anda sebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat membaca at-tahiyyah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca enggak itu? Bahkan para jamaah sekalian, ketika saya khutbah di Masjid Ariyat Kuitang, ya, saya mulai khutbah di Masjid Ariyat Kuitang tahun 2015. Saat saya punya mertua Al-Maghfurah Abuya Keser Absir udah mulai sakit. Jadi kalau khutbah itu seringnya saya yang disuruh. Ya, seringnya saya. Kalau ada pengajian dan sebagainya, ini seringnya saya punya kakak ipar, Kiai Haji Rizki Zulkarnain, tukang kakak ipar saya itu, dia disuruh ya. Kalau giliran khutbah seringnya saya disuruh. Dah, Fatimah, antum ya sana. Saya tanya beliau, emang kenapa? Saya nggak enak ini. Itu banyak habaib di situ. Udah, bilang aja saya yang dulu. Ya, Anda udah nggak kuat. Ya, sebab hidungnya tinggi banget tuh. Apa itu? Apa mimbar? Mimbar ya? Apa? Ya mimbar ya. Mimbarnya tinggi banget. Anda nggak kuat antum dah. Saat saya khutbah yang pertama di situ ada masih Al Habib Abdurrahman, masih ada itu, masih ada beliau. Itu sebelum saya naik, saya ngobrol dulu sama pengurus CKM. Saya selalu nanya, ini di tempat ini apa yang mesti saya baca, apa yang mesti saya perhatikan, jangan sampai ya kemudian saya menjadi orang yang beda. Nih Pak Ustaz, pas khutbah keduanya begini bacaannya, oh sama dah dengan saya punya guru ya, sama. Pak Ustaz, jangan tinggalin satu deh. Ustaz sebut nama Nabi Muhammad, tapi jangan tinggalkan sahabat. Jangan tinggalkan apa? Sahabat. Ya. Sebut Pak Ustaz sahabat. Emang kenapa? Belum lama nih ada Ustaz yang khutbah di Masjid Ariyat Kuitang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang baca tuh wallahumma anil khulafa'ir rasyidin sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ammatil sahabah wa tabi'in wa tabi'in. Dia kagak baca tuh yang begitu, dipanggil sama Habib Abdurrahman. Sini ya. Ente besok jangan khutbah lagi di tempat ini. Begitu. Udah begitu doang. Coba kira-kira kalau begitu enak apa kagak itu? Udah saya hafalin tuh, sebelum saya naik saya hafalin. Jangan megang baca ini, bahaya. Naiklah saya. Ya. Turun, minta jadi imam sekaligus doa. Sholat sunnah, pamit, beres dah. Alhamdulillah. Nah, tadi panggil. Ketika saya sudah jalan keluar sampai pintu di pintu masjid dipanggil sama pengurus CKM. Pak Ustaz dipanggil sama Habib. Ya. Masya Allah, ingat saya. Ya Allah, sebab saya tahu dari Abu Yasin Ansir, beliau orang yang nggak pandang bulu. Meskipun antum anak kiai, antum anak Habib sekalipun, jika beliau nggak suka, beliau akan bilang saya nggak suka sama kamu. Udah dah kata saya, berarti ini pertama dan terakhir kali. Ya, itu pikiran saya. Karena saya pikir saya bakal selamat kan. Udah pamit kan, dipanggil. Iya Bib, ya ada apa ya? Wah, udah pikirannya aneh. Antum khutbah antum bagus tapi belum sempurna. Ya, masih banyak jamaah yang nanya kelanjutan khutbah antum bagaimana. Besok kalau khutbah kesini, ya panjangin aja. Ini nggak apa-apa, Bib, saya panjangin nggak apa-apa di tempat ini. Saya 30 menit di situ khutbah.
Kalau sekarang rata-rata maksimal 20 menit, bahkan ada maksimal 15 menit. Sekarang tuh begitu. Dijawab oleh saya, Pak Ustaz, ingat ya, maksimal. Ada maksimal sekarang. Ada apa? Maksimalnya. Khutbah yang kedua berikutnya. Ya, ini jangan sampai penjelasan saya nggak sempurna. Saya panjangin lagi, saya tambahin lagi 40 menit. Kemudian turun di bawah, dipanggil lagi. Dalam hati saya, wah ini makanya yang kedua saya udah nggak aman dah. Mesti ada yang salah nih. Kan saya udah panjangin. Ternyata persoalan yang sama. Antum khutbah belum lengkap, panjangin lagi. Masih banyak jamaah yang nanya, biar lengkap kalau khutbah apa perlu saya buatin halal? Oh, buat menjelaskan lanjutan khutbah tadi begitu. Ya, saya bukannya apa-apa. Kalau saya khutbah lama, ya, kemudian saya melihat jamaah nanti mereka pada kerja, apakah saya menzolimi waktu mereka? Di sini nggak jadi masalah. Ya, mau antum selesai jam berapapun silakan, bener-bener. Pas besoknya jam 1 saya baru selesai. Ya, selama Habib Abdurrahman masih ada. Kok sekarang udah mulai turunan di kita, ya. Ya Allah, ini kira-kira kalau saya mau tanya, ini kalau kita ngadain salat Jumat, di sini paling kan masjid apa nih? Masjid apa? Ar-Rahman. An-Nur. Ya. Ya, saya mau tanya, di Masjid An-Nur khutbahnya berapa lama di sini? 30 menit ya. Besok tambahin tuh 1 jam. Iya, itu kira-kira ya pekan yang akan datang kira-kira jamaah kira-kira bagaimana? Kosong. Tidak. Para jamaah sekalian, ini persis seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti sama satu masjid. Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi menjadi imam, ya, itu Nabi nggak tanggung-tanggung tuh. Karena satu waktu Nabi jadi imam, surah Al-Baqarah ditarik langsung sampai kelar itu apa? Surah apa? Al-Baqarah. Ada salah satu sahabat yang kemudian mempraktekkan hal itu di tempat yang lain. Dia praktekkan, kemudian dia tarik surah Al-Baqarah. Begitu ya, dia salam, ya, kemudian melihat jamaah agak ada kosong juga. Protes kepada Rasulullah, ya. Ya Rasul tadi bagaimana? Karena dipanggil tuh sahabat tadi. Kamu bagaimana ini? Ya. Bahkan saya mengikut kamu ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, kenapa saya bacanya lama? Karena di belakang saya adalah kamu yang saya yakin kamu kuat. Jadi para sahabat yang ikut Nabi, sholatnya itu sudah apa? Sudah teruji, mau berdiri berapa lama pun juga apa? Oke. Tapi jangan samakan di tempat yang lain, lihat. Ya. Jangan-jangan ada jamaah yang tua, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang punya apa urusan mendesak, ada jamaah yang bukannya kul, kan? Akhirnya senangnya dengan surah kul, ya kulhu, ya kul apa, apalah ya. Lihatlah jamaahnya. Ya, sehingga maksud saya kalau di masjid harian begitu, ya kalau di sini belum kayak gini jangan, ya. Nanti besok apa? Dia buka. Tapi para jamaah sekalian, ya. Jadi para jamaah sekalian ingat ya, jangan hanya Nabi tapi juga sebut apa? Sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, keluarganya dan juga para sahabatnya. Saya tanya kenapa dalam khutbah kemudian sahabat wajib disebut? Anda tidak menyebut sahabat kata Abdurrahman, Anda sombong. Anda apa? Sombong, ya. Sebab bagaimanapun juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga mengikut Nabi dan Nabi juga mengikut apa? Para sahabat. Istiadat sahabat banyak yang kita ikutin. Salat tarawih 20 rakaat istiadatnya ya sahabat. Penetapan kalender juga kita mengikut apa? Istiadatnya sahabat. Yang kita pegang kalau baca Quran mushafnya Rasul Utsmani, kita juga ngikutin istiadatnya apa?
ya sahabat dipakai sampai sekarang. Maka jangan tinggalkan sahabat juga. Nah, itu yang apa? Yang pertama ya. Kemudian para jamaah sekalian, ya. Yang kedua, kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dimuliakan dan kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Dalam sejarahnya, bulan Rabiul Awal itu bulan yang gak ada keistimewaannya. Tapi bulan Rabiul Awal bisa istimewa sebab dilahirkannya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kok yang kita rayakan adalah kelahirannya? Karena Nabi sejak lahir sudah mulia. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan apa? Dengan kita. Saya punya anak sedang hafal Quran di Jawa sana. Ya, di Jawa itu kayaknya mesen. Ini bocah masih kecil, jangan diabul-abulin dulu. Ya. Jangan mentang-mentang dia udah ngapal Quran teng-teng sana, teng-teng sini. Apa ya? Kata saya punya kiai anaknya, ya anak-anak saya, kiai anak saya, dia bilang begini. Kita nggak tahu masa depan anak kita. Hari ini kita angkat-angkat, apakah besok sama kemuliaannya seperti hari ini? Jangan-jangan hari ini benar, besok brengsek kan begitu. Dan tidak menutup kemungkinan hari ini ya ada anak-anak kita yang barangkali brengsek besoknya kan ya jadi orang soleh. Banyak kayak begitu. Makanya para jamaah, kenapa kita doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah kami minta diwafatkan husnul khatimah, karena kita nggak tahu bagaimana ending kita. Apakah kita mati dalam kondisi beriman atau justru kebalikannya? Maka orang disebut min ahlil khair, lihatlah di penghujung hidupnya. Di penghujung apa? Hidupnya. Nah, juga sama nih ya di masyarakat. Ada beberapa waktu yang lalu saya diundang sholat apa jenazah. Kemudian ketika sholat jenazah, ya saya menyampaikan sepatah dua kata, kemudian sholat jenazah. Ketika selesai, ya, itu MC bilang bin alil khair, udah dibawalah jenazah itu. Saya tanya sama MC-nya, saya mau tanya, itu siapa yang wafat? Nggak tahu Pak Ustaz. Loh kok nggak tahu bisa-bisanya nyebut bin alil khair? Resep Pak Ustaz. Astagfirullah. Ini bukan resep, bukan. Ini kesaksian para jamaah sekalian. Ini apa? Kesaksian, bukan soal resep ya, tapi ini kesaksian kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, jangan asal nyebut min alil khair, lihat dulu siapa orangnya. Pak Ustaz, ya dia rajin sholat. Jangan-jangan dia cuma apa pengen lihat nih, ya. Urusan kita adalah yang kita lihat. Ya, kalau yang kita lihat dia rajin ke masjid umpamanya, yang kita lihat muamalahnya bagus, akidahnya bagus, cukuplah kita menyebut bahwa orang tersebut min ahlil khair. Urusan hatinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal begitu tuh. Tanya tuh siapa, di sholatnya bagaimana, jangan min khair doang ya. Ya Allah. Jadi para jamaah sekalian, perbedaannya kalau kita di ujung, lihatlah di ujung. Kalau Nabi udah sejak lahir, Nabi apa? Mulia. Ya, sampai kapan? Seterusnya Nabi apa? Mulia. Bahkan sebelum itu Nabi dilahirkan, Nabi juga sudah apa? Sudah mulia. Makanya di dalam Al-Barjandi yang nasabun tahsibul ula fi ulahu, di bawahnya ada tuh Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu amjada sawnan ismi, kan begitu. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, Allah yang menjaga karamah kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba'ahu, bapak-bapaknya, ya semuanya itu ke atas. Amjada sawnan li ismihi, ya, untuk menjaga kemuliaan Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pertama gini,
Nabi udah lahirnya mulia, kemudian keturunannya juga apa? Mulia. Jadi kalau mau ditelusuri dalam sejarahnya semuanya keturunan apa? Mulia. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya anak-anak hafal kan nih? Ya, nih kita baca bareng. Rohatil autyaru tashdu. Kan jelas tuh. Ya, dan saya tuh. Siapa tuh? Keturunan Nabi, Khadijah, Fatimah, Abdul Muttalib, ya, Abu Thalib, semuanya keturunan mulia. Maka para jamaah sekalian tidak salah ya kalau kita memuliakan, maka sebuah keharusan bagi kita memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah cinta dengan Nabi Muhammad, amin. Tambah cinta dengan Nabi Muhammad, amin. Dengan zuriat-zuriat Nabi, amin. Ya, dengan ahli warisnya Nabi, yaitu para ulama. Semakin cinta kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kecintaan itu membawa kepada kita keberkahan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, terutama yayasan Nurul Falah. Kita doakan mudah-mudahan yayasan Nurul Falah bersama seluruh keluarga besarnya, guru-gurunya, santri-santrinya, orang-orang tuanya, mudah-mudahan kita ya mendapat kemuliaan ya dari baginda Nabi Muhammad SAW dan keberkahan ya terutama dari malam hari ini dari memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat ya, panjang umur semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.